Assalamualaikum. Pada kesempatan pagi ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Fahri, ya. Saya panggil Pak ya. Sebenarnya beliau ini adalah salah satu alumni dari sekolah kita SMK 04 Bombana. Ayo silakan Pak Fahri, boleh sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fahri. Saya lulusan alumni juga di sini tahun 2017, jurusan perikanan. Perikanan, oke. Oh, berarti alumni 2017, udah sekitar berapa tahun ya? Terus memilih kembali ke sekolah ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Fahri mengenai kenapa sih dia tergerak dan mau kembali ke sekolah ini, bukan lagi sebagai siswa tentunya, tapi sebagai rekan pengajar. Ayo, boleh kan kita tahu? Oke, kenapa? Atau mau cerita sedikit dulu tentang pengalaman Pak Fahri sekolah di sini? Baik, sebelum ada di sini sebagai pengajar, sebagai guru, sebenarnya saya tidak punya kepikiran, tidak pernah berpikir untuk mau menjadi guru. Karena dari waktu sekolah juga termasuk siswa yang kurang bagus. Oh gitu. Maksudnya kayak bagaimana? Ya. Siswa yang kurang menghargai kesempatan yang sudah dikasih. Wow, saya perlu catat ini, oke? Jadi pada saat lulus diarahkan sama orang tua untuk lanjut kuliah. Nah, di situ juga mungkin karena saya kurang motivasi untuk lanjut, jadi tidak dihiraukan itu. Gitu ya. Nah, akhirnya ke cari pekerjaan di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, cuman karena lama-lama jenuh, akhirnya baru terpikir untuk lanjut sekolah kembali, lanjut kuliah. Di pada saat itu tiba-tiba kebetulan lihat iklan di TV tentang beasiswa kampus. Nah, jadi kepikiran di situ kuliah. Nah, tidak lama cerita pas masuk ke kampus tuh kepikiran kayak ini bukan saya sekali dengan jurusan yang saya ambil. Karena dari SMP, SMA sama SMK, saya paling tidak kayak kurang bagus perspektif saya ke jurusan guru. Yang diambil. Bingung atau penasaran nih, kira-kira jurusan apa sih sebenarnya yang diambil dari Pak Fahri ini? Kita tanya lagi, boleh ya digali lagi. Kenapa tiba-tiba mengambil jurusan itu dan jurusannya sebenarnya apa? Kemudian tadi sempat bilang ada perspektif yang kurang menarik mungkin. Coba bisa diceritakan sama teman-teman kami. Jadi saat pemilihan jurusan, di situ jurusan yang saya cari, yang saya mau itu enggak ada. Kosong. Yang pertama saya ingin psikologi. Oh, psikologi. Di situ tertariknya ke situ. Cuman posisinya kampus tempat saya daftar itu belum terbuka jurusan psikologi, jadi sempat bingung. Nah, sempat cari jurusan yang linear dengan psikologi. Jurusan sekolah di SMK sini. Sampai itu perikanan. Cuma di situ juga belum ada, jadi tahun berikutnya baru ada jurusan perikanan itu. Jadi ditawarkan ada beberapa jurusan hukum, sastra Indonesia, sama yang terakhir bimbingan konseling. Nah, jadi yang saya pilih itu bimbingan konseling. Ternyata bimbingan konseling kurang lebih sama dengan saya, bimbingan konseling. Tapi kalau di kampus saya dulu itu namanya ada dua sebenarnya, ada prodi bimbingan dan konseling, kemudian ada kita sebutnya psikologi pendidikan, psikologi pendidikan dan bimbingan. Jadi sedikit banggalah ada psikologinya sedikit. Kemudian bisa masuk di jurusan itu. Ada tidak tantangan tersendiri yang Bapak hadapi? Kalau misal berbicara tentang tantangan yang dihadapi, ya tentunya pasti ada ya Bu. Nah, yang pertama itu tadi yang saya bilang, perspektif saya yang ke guru bimbingan konseling itu waktu itu masih kurang. Jadi kayak ujung-ujungnya pasti memukul atau apa. Tapi setelah dijalani, ternyata berbeda ya. Nah, ternyata 90 derajat lah perbedaannya bisa dibilang. Ternyata juga situ baru tahu kalau bimbingan konseling itu di sekolah punya peran penting untuk tercapainya pembelajaran yang baik. Tentu saya sangat memahami itu karena saya juga punya latar belakang yang sama, yaitu dari bimbingan dan konseling.
Jujur memang sebenarnya pandangan orang-orang terhadap jurusan ini memang agak sedikit berbeda dengan jurusan yang lain, karena biasanya dipandang sebelah mata ya, paling dianggap oh polisinya sekolah, atau mungkin oh guru bimbingan konseling atau guru BK itu pekerjaannya tidak ada ya, paling cuma hukum siswa kalau ada siswa yang melanggar dan lain-lain. Nah, kita sebenarnya ingin fokus ke sekolah kita di sini, sekolah SMK. Ada tidak sesuatu yang Bapak bisa perkenalkan ke teman-teman kami terkait sekolah kita? Apakah situasi di sekolah ini menyenangkankah supaya bisa mengajak teman-teman kami untuk bergabung bersama untuk menimba ilmu di sini, atau seperti apa? Mungkin ada yang bisa diceritakan? Pengalaman yang saya dapat selama sekolah di sini sampai mau kembali juga untuk Ikut bergabung di sekolah ini ya, mungkin itu sedikit kita cerita ya Bu. Boleh, silahkan. Ada yang mau diceritakan? Ada rasa terima kasih saya juga sama guru-guru yang ada di sekolah ini, karena di sini memang saya dapatkan bantuan penyelesaian suatu masalah yang dihadapi saat masa pembelajaran. Banyak pengalaman yang pernah kita alami di sekolah-sekolah sebelumnya, mungkin karena ada perspektif yang seperti kita bilang tadi, bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah, jadi yang tadinya mungkin kita diarahkan ke ruang BK untuk menyelesaikan masalah, sampai ke sana nihil hasilnya, maksudnya kurang. Tapi di sini saya betul-betul dapat penyelesaian masalah. Misalnya contohnya kayak kendala yang jarang masuk sekolah. Seperti kita dicarikan suatu solusi untuk bagaimana kita bisa hadir tepat waktu dan selalu hadir di sekolah. Yang kedua, di situ bantuan cara mengatasi masalah yang lain seperti mungkin canduan rokok atau apa sebagainya. Nah, itu untuk kita di sini kayak difasilitasi baik. Nah, saya tidak pernah dapat satu kekerasan baik itu verbal atau non verbal dari guru. Begitu ya? Nah, dari guru BK-nya satu hal yang berbeda ya Bu ya, dari sebelum-sebelumnya apa yang saya dapat. Yang kedua, sekolah jurusan itu berbeda memang dengan yang di luar dari itu. Yang sekolah umum. Umum, karena ya itu sudah pasti sudah banyak orang tahu, mungkin ketika orang ingin mau langsung kerja sudah punya sedikit skill di dalam. Ada keterampilannya, ada keterampilan di situ, setidaknya ada dasar, dan ketika mungkin melanjutkan studi di perguruan tinggi, apalagi dia mengambil jurusan yang sama sewaktu sekolah, itu tingkatannya berbeda dengan mahasiswa yang lain pastinya, tentunya. Betul, misalnya kayak karena sudah ada pondasi di dalam, sudah ada dasar yang kita punya, tinggal mengembangkan lagi. Sangat, kalau untuk saya dia punya nilai tersendiri, punya nilai tersendiri untuk sekolah ini. Kemudian dari mengajar yang ada di sekolah ini sudah sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan jurusan, ada kan? Sesuai dengan jurusan semua. Kompak ya, betul sekali. Ya, betul sekali ya sahabat kami. Dari apa yang diceritakan sama Pak Fahri, saya juga jadinya sempat teringat bahwa memang beliau ini dulunya boleh dikatakan bukan sebagai siswa yang diperhitungkan, tapi saya melihat ternyata memang setelah mengalami proses, kemudian dia belajar bahwa dari awalnya yang tidak diperhitungkan, ternyata beliau bisa menaiki tangga untuk menjadi lebih baik dan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa dia merasa difasilitasi, dia merasa tidak dibiarkan ketika ada perilakunya yang menyimpang. Dan saya juga sepakat sekali dengan beliau bahwa sekolah SMK 04 Bombana itu yang paling kental adalah kekeluargaannya, karena di hubungan antara guru dengan siswa sangat terjalin dengan erat, kemudian guru dengan guru pun seperti itu. Hampir setiap siswa itu bisa dikenali dengan guru, saling mengenal dengan guru, karena memang setiap guru punya setiap jurusan punya pengajar yang terlibat aktif dalam kelasnya, di mana tiap guru ini memiliki latar belakang yang sesuai dengan jurusan yang ada di SMK 4 Bombana ini. Seperti tadi contohnya guru perikanan ya, semuanya ada. Demikian juga ada yang geologi pertambangan,
asisten teknologi laboratorium medik, dan satu lagi di jurusan peternakan. Oke, itu tadi cerita dari Pak Fahri. Mungkin ada yang ingin disampaikan sama teman-teman Cami supaya mungkin bisa menarik perhatian atau minat teman-teman Cami bergabung di sekolah. Jadi untuk teman-teman Cami yang mungkin masih bingung mencari sekolah untuk melanjutkan sekolahnya, mungkin bisa ke SMK 04 Bombana. Ya, oh ya, tadi saya mencatat bahwa ada satu yang membedakan Pak Fahri ini ketika melanjutkan pendidikan. Misalkan dia yang awalnya di jurusan perikanan tentu merasa sudah memiliki keterampilan dasar terkait di jurusannya, dan itu satu poin yang membedakan dengan sekolah lain, atau ketika teman-teman Cami ingin mendalami suatu jurusan kemudian mau melanjutkan ke perguruan tinggi, tentunya itu sudah punya nilai atau dasar tersendiri. Itu jadi nilai tambah ya. Oke. Itu sajakah yang mau disampaikan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, mudah-mudahan kita punya waktu berikutnya supaya kita bisa berbincang lagi ya. Kita akan berbincang tentang tema yang berbeda di kesempatan yang berbeda. Baiklah teman Cami, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk bergabung di SMK 04 Bombana. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.